Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Listiani Ramadhani Putri, NIM 171111002213. Di sini saya akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester strategi manajemen pemasaran. Perusahaan yang saya pilih adalah perusahaan Unilever Indonesia Tbk. Berikut adalah strateginya. Yang pertama, ada strategi korporat. Yang artikel pertama diliput dari liputan6.com, dari es krim hingga sabun pencuci piring, grup Unilever gabungan dari perusahaan Inggris Belanda kini mampu menjadi salah satu produsen produk personal dan home care terbesar di dunia. Unilever telah menjelma menjadi salah satu induk perusahaan dengan anak perusahaan terbanyak di dunia. Kini perusahaan yang awalnya hanya memproduksi Sunlight telah mampu melahirkan berbagai merek ternama. Unilever telah memasarkan produknya lebih dari 190 negara di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Rangkaian produknya seperti Pepsodent, Look, Lifebuoy, Dove, Sunlight, Clear, Rexona, Vaseline, Rinso, dan lain-lain. Artikel yang kedua masih dalam strategi perusahaan korporat, diliput dari tribunmataram.com. Unilever mengatakan siap menjual produknya meskipun merupakan merek terkenal jika tidak berkontribusi positif pada kehidupan sosial atau pada bumi. Unilever saat ini memiliki brand dengan penjualan berkelanjutan yang cukup kuat. Sebut saja Dove, Sunsilk, Look, sebanyak sekitar 28 brand memimpin penjualan di industri serta menyumbang lebih dari separuh penjualan. Yang selanjutnya ada strategi bisnis. Artikel pertama, Unilever sendiri menjadi salah satu perusahaan yang mencatatkan geliat pertumbuhan positif di tengah pandemi COVID-19. Namun hal ini tidak lantas membuat perusahaan berdiam di zona nyaman. Unilever telah meramu strategi untuk menjaga stabilitas bisnis mereka di tengah ketidakpastian kondisi pandemi. Presiden Direktur PT Unilever menjelaskan, hal pertama yang dilakukan Unilever adalah memastikan ketersediaan produk di pasaran. Pasalnya, ia tidak memungkiri jika produk kebutuhan sehari-hari, terutama produk kebersihan diri dan rumah, menjadi kian penting bagi konsumen di tengah pandemi. Artikel yang kedua, Unilever Indonesia menyatakan telah menyusun sejumlah strategi menyusul aksi penyesuaian harga di beberapa produk di bawah portofolio brand perseroan pada tahun 2020. Direktur Unilever Indonesia, Afif Hudaya, mengatakan, kenaikan harga secara menyeluruh sepanjang tahun berjalan mendekati angka 2%. Sejalan dengan kondisi COVID-19 ini, penyesuaian harga tersebut nyatanya masih bisa dipertahankan oleh perseroan yang disebabkan oleh kepercayaan konsumen terhadap brand dan biaya promosi yang lebih kompetitif. Selain daripada penyesuaian harga, kenaikan margin kotor untuk periode kuartal ketiga tahun 2020 disebabkan juga oleh tingkat efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan biaya seperti pembelian bahan baku, efisiensi pabrik, dan logistik. Yang selanjutnya ini ada strategi perusahaan Unilever strategi fungsional. PT Unilever Indonesia promosi yang dilakukan ini paling banyak melalui media elektronik. Namun dalam kehidupan sehari-hari ini, promosi dilakukan Unilever tidak hanya lewat media elektronik saja, tetapi banyak juga melalui media cetak seperti sponsor, mengadakan event-event atau bazar-bazar tertentu, dan memasukkan produk-produk dari Unilever seperti kecap bangau, Pepsodent, Molto, Rinso, dan masih banyak lagi karena jika promosi yang dilakukan melalui media elektronik, maka PT Unilever tidak mendapatkan keuntungan yang optimal. Masyarakat di Indonesia terdiri dari berbagai kalangan dan tingkatan sosial yang beragam.
Jika perusahaan tidak bisa menyentuh hati masyarakat semua kalangan, maka perusahaan tidak dapat berkembang pesat. Yang selanjutnya ada kotak kompetisi. Analisis dampak COVID-19 di pasar, dalam hal ini segmentasi pasar, tren berpengaruh dan tantangan yang dihadapi pasar deterjen. Profil industri deterjen juga berisi uraian tentang manufaktur atau pemain teratas terkemuka seperti P&G, Unilever, Kraft, dan sebagainya ini, yang mencakup kapasitas, produk, harga, pendapatan, biaya kotor, margin kotor, tingkat pertumbuhan impor, ekspor, pangsa pasar, dan perkembangan teknologi. COVID-19 ini dapat mempengaruhi ekonomi global dalam 3 cara utama. Dengan cara secara langsung mempengaruhi produksi dan permintaan, dengan membuat rantai pasokan dan deterjen gangguan pasar, dan oleh dampak keuangan pada perusahaan dan pasar lingkup keuangan. Yang selanjutnya ada pemicu perubahan pasar, analisis persaingan pesaing. Ini berikut adalah tabel analisa persaingan PT Unilever Indonesia dengan pesaing utama. Di sini disebutkan pesaing utamanya adalah P&G dari segi 4P, price, place, product, promotion. Dari segi harga, P&G lebih unggul karena harga produk-produk P&G lebih murah. Action plan terus menjaga kestabilan harga supaya selalu lebih murah dari pesaing. Dari segi tempat, place, Unilever ini lebih unggul karena penempatan produk Unilever ini menempati blok paling depan dari rak barang. Gencar melaksanakan booking display terhadap produk pesaing supaya lebih sering dilihat konsumen. Konsumen ini dari segi produk, Unilever jauh lebih unggul ya, karena produk-produk Unilever memiliki lebih banyak varian dan subvarian untuk menjangkau konsumen. Unilever sendiri berinovasi terhadap produk-produk yang ada, bisa mengejar ketertinggalan dan pesaing. Dari segi promosi, P&G lebih unggul dalam iklan dan brand ambassador. Regenerasi brand ambassador supaya bisa mengikuti perkembangan zaman. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata atau yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.